Untuk memasukkan satu demi satu seperti ini akan membuat kita juga jadi tahu apakah di pakaian ini ada terselip benda-benda keras seperti koin atau mainan anak-anak ya. Ini salah satu tips menjaga supaya mesin cuci Anda awet. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haris di channel Haris Teknisi 20. Kali ini saya sedang berhadapan dengan satu unit mesin cuci yang jadul ya. Ini mesin cuci sangat lama sekali. Mereknya Electrolux, untuk modelnya WEW 1133F. Nah, berhubung ada yang bertanya di YouTube, yang komen secara langsung di video saya, bagaimana sih Pak cara menggunakan mesin cuci ini? Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan berbagi apa yang saya pahami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan pencet atau klik tombol subscribe, itu gratis. Oke, langsung saja, seperti apa cara menggunakan mesin cuci Electrolux front loading yang baik dan benar. Baik, di sini seperti terlihat ya, untuk mesin cuci ini kapasitasnya tertera di sini 6,5 kg. Ini 6,5 kg itu kering atau basah? Nah, ini ada yang bertanya nih. Wah, mesin cuci saya 10 kilo Pak. Oke, ternyata saya temui ternyata hanya kapasitas 6,5. Oke, di sini berbicara 6,5 kg itu kering kotor ya, kering kotor. Ya, jadi bukan dalam keadaan basah atau sudah ada air ya. Jadi 6,5 kg kering. Nah, seperti apa? Di sini saya sudah ada bahan atau pakaian yang ingin dicuci. Ini satu keranjang ya, satu keranjang full, dan cara ini akan memperlihatkan bagi ibu-ibu untuk memastikan benar nggak sih 6,5 kg ini muat, atau satu keranjang ini muat pada mesin cuci ini. Jadi saya praktekkan langsung ya. Nah, kemudian untuk memastikan ini berat timbangannya berapa, saya ada timbangannya langsung ya. Berhubung ini juga ada timbangannya, jadi kita coba. Ini timbangannya. Oke, di sini sudah ada timbangannya, dan saya akan menimbang berat dari cucian atau pakaian ini seberapa ya. Sudah terlihat di sini ya. Ini 7 kilo lebih ya. Ya. Terlihat di sini 7,3 on ya. Oke. Nanti kita potong berat dari keranjang ini berapa, akan dapatnya seberapa ya. Oke, saya menimbang berapa berat dari ya. Jadi kurang lebih berat dari keranjangnya saja ini 5 ons ya, atau setengah kilo ya. Oke. Jadi total berat dari pakaian ini 7 kilo kurang 2 ons ya. Nah, sekarang akan saya masukkan semuanya. Akan saya masukkan semuanya ke dalam tabung mesin cuci. Ya. Tips untuk memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci pada mesin cuci front loading. Jadi mohon maaf, ini saran saya, artinya jangan dibundar-bundarin begini ya. Jadi tipsnya, caranya kita buka seperti ini dan masukkan.
gitu ya. Satu demi satu kita masukkan dan kita kembalikan posisinya seperti setelah dipakai ya. Jadi tidak, ini akan membuat mesin cuci Anda bekerja dengan maksimal ya, seperti ini. Ini semua bahannya ini campur-campur ya, ada selimut, ada pakaian, ada kaos, ada celana. Caranya seperti ini. Jadi kita masukkan satu demi satu. Ada pakaian dalamnya juga ya. Ada handuk juga ya. Untuk memasukkan satu demi satu seperti ini akan membuat kita juga jadi tahu apakah di pakaian ini ada terselip benda-benda keras seperti koin atau mainan anak-anak ya. Ini salah satu tips menjaga supaya mesin cuci Anda awet ya. Dengan memasukkan satu demi satu sampai penuh ya. Ada yang bertanya juga, Pak, apakah mencuci hanya sedikit bisa digunakan mesin cuci ini? Bisa saja, tapi sayang waktu dan pengeluaran air dan biayanya ya, hampir sama. Oke, ini 7 kilo 8 ons ya, 7 kilo 8 ons ini saya masukkan sekaligus ya. Dengan memasukkan satu demi satu cucian akan membuat pakaian di dalam tabung lebih merata dan gampang diolah untuk dibersihkan oleh mesin cuci. Itu tipsnya. Lanjut, kita tutup. Setelah kita tutup pintunya, kita memasukkan deterjen yang dibutuhkan ya. Di sini ada terlihat deterjen yang khusus Matic ya. Ini saya ambil takarannya satu penuh dulu. Posisinya di tengah-tengah ya. Berhubung cuciannya full, kita tambahkan setengah ya. Setengah lagi. Cukup ya. Jadi 1,5 sendok. Kemudian kita ambil pelembut kurang lebih segini ya, setengah sendok dari takaran deterjen. Kita posisikan di sini ya. Oke, jadi di sini sudah terlihat untuk deterjennya di sini tengah-tengah ya, kemudian pewanginya di sini. Nah, untuk memprogram mesin cuci ini ada pada posisi timernya di sini. Ya. B, Bravo ya. Setelah program ini B ini sudah menunjukkan di jarum. Kemudian yang ini tidak perlu. Ini adalah temperatur air panas ya. Sampai 95 derajat, tapi tidak perlu ya. Tidak perlu diaktifkan karena kita mencuci air dingin saja. Jadi lebih hemat listrik. Di sini posisinya tetap di bintang saja. Lanjut. Setelah ada tombol pilihan di sini ya. Ekonomi, jadi tidak perlu kita aktifkan. Kita ambil quick.
sedangkan cucian penuh. Jadi quick wash ini mencuci cepat apabila mencuci baju yang kotor sedang ya maksudnya. Jadi boleh menggunakan quick wash. Namun kali ini saya tidak menggunakan quick wash karena cuciannya penuh sekali dan lumayan kotor. Jadi saya hanya memprogram di B, lanjut langsung kita pencet on off ya. Kemudian di sini variabel dari spin. Untuk mesin cuci Electrolux EW1133F ini menggunakan variasi spin, dia bisa berkisar sampai 850 RPM ya. Ini maksimal. Jadi saya ambil maksimal ya. Kalau di sini ini sekitar 500 RPM. Kalau di sini ini kecil sekali, tidak spin ya. Jadi saya ambil maksimal. Kemudian kita tekan. Nah, lanjut. Sekarang kita tinggal mengaktifkan mesin cuci ini. Tinggal dari on off saja, pencet. Ya. Setelah lampu power sudah menyala, sekian detik kemudian air sudah masuk dan mengambil deterjen ya. Ini ya. Untuk para customer juga ada yang menanyakan apakah laci sabun ini bisa ditarik keluar apabila sedang bekerja. Boleh sekali, karena ini untuk mengontrol sabun apakah turun habis atau tidak ya. Jika tidak turun habis, di sini biasanya tersisa, kita bisa gunakan cara lain untuk agar deterjennya bisa diambil secara habis ya. Nah, saat ini mesin cuci sedang mengisi air ya, sedang mengisi air. Nah, sekarang mesinnya sudah mulai berproses mencuci, sudah mulai berputar perlahan-lahan. Di sini fase dimana air dari keran harus dalam keadaan on, karena dia akan menambah air sesuai batas atau level banyaknya air di dalam drum atau tabung ini ya. Proses sedang berlangsung. Saat ini airnya sudah stop, sudah menutup katupnya, dan mesinnya sudah mulai berjalan dengan normal. Ada juga yang bertanya dari komen di channel saya bahwa, Pak, itu air yang masuk apakah dia putar kemudian langsung keluar? Jadi saya jawab di sini ya, itu tidak. Jadi diputar dulu sekiranya kurang lebih dalam tahap pencucian ya, mungkin seperti 20 menit atau 30 menit tahap pencucian, itu air masih berada di situ yang masuk itu ya. Bila mana sudah tiba waktu untuk proses membilas, air yang masuk terlebih dahulu dalam proses pencucian tadi dia buang dulu. Dia buang dulu, kemudian dia ganti dengan air yang baru. Ada juga yang bertanya, nanti Pak, banjir dong mesin cucinya, luber dong airnya, penuh dong tabungnya. Tidak. Di sini saya tekankan sekali lagi, mesin ini secara otomatis mengambil air sesuai kebutuhannya. Ada juga yang bertanya, Pak, mesin cuci saya sampai
airnya sampai penuh, sampai luber, sampai banjir. Itu bukan kesalahan pada program mencuci, melainkan ada kerusakan pada mesin cuci Anda. Jadi bisa saja karena solenoidnya bocor atau water levelnya jebol. Kedua faktor itulah yang membuat air bisa penuh, luber, atau sampai banjir. Nah, cara-cara mengatasi masalah air pada mesin cuci bisa cek langsung di beranda saya. Di sana ada video-video yang sudah saya upload beberapa waktu lalu membahas masalah itu. Jadi tinggal Anda menyesuaikan dengan keluhan yang Anda hadapi pada mesin cuci di rumah Anda. Pastikan judul pada video saya yang Anda klik. Ya, masih nambah air lagi, berputar lagi. Ini pertanda normal ya, artinya normal. Memang seperti ini sistem kerja dari mesin cuci front loading. Ada perbedaan pada pencucian mesin cuci front loading, tentunya juga model atau seri dari mesin cucinya juga berbeda dari yang ini. Namun pada dasarnya intinya hampir sama semua sistem dan cara kerjanya. Jadi sekarang ini kita memulainya dari B atau Bravo ya. Ini akan berputar secara perlahan-lahan ya. Program atau timer ini akan berputar secara otomatis. Dia akan berpindah sedikit demi sedikit. Ada pertanyaan juga, kenapa Pak program saya tidak bisa pindah, tidak bisa bergeser? Itu artinya ada problem atau kerusakan pada program timernya. Cara memperbaiki timer juga sudah ada di beranda YouTube saya, silakan dicek. Pada kesempatan ini juga saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, dan yang komen juga ada, dan yang bertanya di WhatsApp saya juga ada. Bagaimana Pak? Apakah boleh menambahkan air pada mesin cuci ini secara manual? Boleh. Artinya mungkin permasalahan di rumah Anda, air mengalir dari keran sangat pelan, sangat kecil, sehingga debit air yang masuk ke laci deterjen ini sangat pelan. Nah, seperti apa caranya? Jadi kita ambilkan air seperti ini. Air mungkin 1 ember, tapi ini kita tuangkan secara perlahan-lahan sesuai kebutuhan ya. Bila mana keran air di dalam rumah Anda pelan atau kecil, dengan cara menuangkan seperti ini boleh ya, sangat boleh. Jadi kita ambil sedikit demi sedikit, kita tuangkan seperti ini pada box deterjen ini. Ini juga bisa menjadi tips apabila di box sabun ini masih tersisa deterjen, kita bisa dorong dengan air dari gayung ini. Jadi sedikit demi sedikit seperti ini akan membuat air di dalam mesin cuci bertambah ya. Sekiranya penambahan air bila mana mesin cucinya normal,
bisa kita lakukan 2-3 gayung. Namun bila mana air sangat kecil, sangat pelan, kita bisa isi atau kita tuangkan 1 ember ini ke dalam mesin cuci. Ini tips-tips bila mana kita mengalami problem mesin cuci di rumah. Perhatikan, saya sarankan Anda tidak men-skip video ini agar Anda bisa paham betul bagaimana cara-cara mengatasi problem mesin cuci di rumah. Jadi semua video yang ada di beranda channel YouTube saya itu semua real, nyata, video original, dan video memang benar-benar kita ambil dalam keadaan sedang bekerja ya. Jadi ini bukan setting-settingan, alias bukan mengada-ngada ya. Jadi memang nyata. Proses pencucian pada huruf B tadi sudah bergeser, sudah menghampiri di C. Mesin cuci ini sudah memproses pembuangan sekian menit, kemudian ini terlihatlah air seperti ini ya. Ini sangat kotor ya, hasil dari pencuciannya ya. Jadi inilah hasil pembuangan dari proses pencucian dari mesin cuci yang tadi ya. Untuk pencucian hampir 7 kilo pakaian, jadi dia gunakan air 1 ember lebih sedikit ya. Embernya sedang ya. Proses pembuangan kotor. Proses inilah yang tidak dimiliki oleh mesin cuci offloading. Bukan melipat ini, tidak bisa diperas oleh mesin cuci offloading. Jadi inilah keunggulan dari mencuci pada mesin cuci front loading ini. Mesin ini mampu membuang busa, sabun, kotoran dengan sendirinya tanpa perlu kita peras ya. Jadi mesinnya sudah memeras sendiri ya. Lanjut dia akan membilas, memasukkan air yang baru untuk tahapan pembilasan. Saat lagi dia akan mengambil air untuk pembilasan. Sekarang air masuk. Jadi air dari
proses mencuci tadi sudah dibuang habis. Berikut kotoran-kotoran pakaian yang sudah dikucak tadi oleh mesinnya. Dia ganti air baru. Nah, untuk mempercepat waktu, saya mau menambahkan air secara manual agar mesin ini segera beroperasi. Untuk penambahan air ini kita bisa ukur secara melihat dari pintunya ya, dari kaca ini. Apabila sudah terlihat seperti ada genangan sedikit di atasnya, di atas kaca atau door gasket ini, itu pertanda air sudah sangat banyak di dalamnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Jangan sampai setengah kaca seperti ini airnya itu sudah merusak mesin cuci. Inilah tips-tips yang bisa digunakan apabila Anda mengalami permasalahan air pelan, air kecil, atau mungkin mesinnya tersumbat pada solenoidnya. Ini bisa kita gunakan ya. Nah, dengan penambahan air sudah cukup, mesinnya sudah beroperasi lagi. Sudah masuk dalam tahapan membuang air pembilasan yang pertama. Yang menghabiskan sisa-sisa sabun yang ada pada pakaian.
Jadi ini proses pembilasan yang kedua. Pada tahapan air masuk yang ketiga. Jadi tidak perlu lagi merubah-rubah timer ini atau program ini, cukup dari awal tadi pada posisi B, nanti dia akan berakhir pada posisi G. Ini sudah secara otomatis akan berpindah. Jadi bagi ibu-ibu yang banyak pekerjaan di rumah, setelah kita memprogram mesin cuci ini, tinggal kita siapkan deterjen, kemudian keran air kita buka, mesinnya sudah beroperasi secara otomatis, full otomatis. Dia akan mencuci dari A sampai Z. Oke, setelah 1 jam berlalu, posisi mesin saat ini dalam proses mengambil air yang keempat ya, artinya proses pembilasan yang ketiga. Pengambilan air dalam proses pembilasan yang ketiga. Ini terakhir dan sekali lagi untuk proses pewangi atau pelembut. Jadi saya mengambil proses yang panjang atau cuci normal dengan durasi 1 jam lebih, tapi hasilnya memuaskan. Bila mana ada yang berkomentar, waduh, mencuci dengan mesin cuci tidak bersih. Bukan tidak bersih, tapi mungkin Anda
keliru dalam menggunakan mesin cuci. Jadi mungkin cuciannya terlalu banyak, tapi kita mengambil durasi quick wash atau cuci cepat, itu sangat tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil cucian yang bersih ya. Itu tidak mungkin. Jadi alangkah baiknya, saran saya, bila mana cucian Anda merasa pakaian Anda yang akan dicuci terasa sangat kotor, alangkah baiknya gunakan program yang normal tanpa quick wash supaya hasilnya maksimal. Nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa. Oke, tibalah pada proses pewangi atau pelembut. Mesin ini akan secara otomatis mengambil apa yang sudah kita isi tadi di sini ya. Ini pelembutnya. Ya, masuk secara otomatis. Jadi air tepat ada di posisi pewangi pada huruf F, Fanta ya. Agar pewanginya bisa habis, bila mana airnya Anda terlalu pelan, bisa digoyang seperti ini ya. Ini tips-tips yang saya berikan, tidak ada pada channel lain mungkin ya. Jadi hanya ada di channel Haris Teknisi 20. Nah, saatnya proses pewangi lembut sudah selesai. Ini ada pada posisi G. Kita lihat air yang keluar dari pembuangan terakhir proses tersebut. Ini perbedaannya sangat tinggi ya. Airnya seperti ini.
proses akhir ini hanya memakan waktu kurang lebih 9 menit untuk proses peras atau pengeringan terakhir ya. Keringnya pun dia hanya bahasa kita istilah sehari-hari demek ya. Jadi tidak kering 100%, namun bila kita jemur diangin-anginkan itu sudah cepat kering. Jadi bila mana Anda menggunakan mesin cuci yang sudah lama atau jadul, jangan khawatir, perbaiki saja apabila ada yang rusak, karena mesinnya itu masih bisa digunakan. Ini contoh ya, mesin sudah lebih dari 27 tahun masih beroperasi dengan baik.
Oke, tuntas sudah pekerjaan mesin ini dalam memproses baju kotor menjadi bersih. Ya. Berakhir pula programnya tepat pada garis penghentian terakhir ya, pada posisi G. G di belakang G ya, ada pada garis panjang. Nah, inilah proses dari EW1133F yang benar. Nah, saatnya kita harus mengeluarkan hasil dari cucian tersebut. Nah, di sini on off-nya kita kembalikan lagi dan pintu sudah dapat dibuka. Oke. Ini cuciannya sudah menghampiri kering ya, menghampiri kering. Ini mungkin kalau baju tipis bisa diangin-anginkan sebentar dan langsung bisa digosok. Ini handuk saja sudah cukup ringan. Oke, tipsnya terakhir, setelah cucian ini keluar dari mesin cuci, kita harus memastikan terlebih dahulu dengan cara memutar-mutar tabung, melihat permukaannya apakah ada benda-benda atau logam atau baju-baju yang masih ada di dalam tabung ya. Lanjut, kemudian tips terakhir, bila mana untuk perawatan karet ini tidak berjamur, setelah kita gunakan seperti ini, kita lap sampai kering menggunakan kanebo ya, agar door gasket ini, karet pintu ini tidak cepat kotor, berjamur, dan sulit dibersihkan. Jadi langkah-langkahnya seperti ini, kita bersihkan, lap, lanjut, tidak perlu ditutup seperti ini, kita beri ruang untuk udara keluar masuk agar tidak lembab. Biarkan, diamkan dengan waktu bisa 1-2 jam agar hawa panas yang ada dari dalam bisa keluar dulu. Oke, itu tadi tips mencuci pakaian yang baik dan benar pada mesin cuci front loading. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.